Provinsi Jawa Barat di Indonesia sedang menghadapi masalah yang semakin besar dengan kenakalan remaja. Insiden tawuran sekolah, balap motor, dan bentuk kenakalan lainnya semakin sering terjadi. Tren yang mengkhawatirkan ini telah memicu kekhawatiran luas di kalangan orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan. Meningkatnya tingkat kenakalan remaja telah menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatan saat ini terhadap disiplin dan pembentukan karakter di sekolah dan rumah. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, telah mengusulkan program baru yang kontroversial yang melibatkan barak militer. Sementara beberapa orang memandangnya sebagai langkah yang diperlukan untuk memulihkan disiplin, yang lain menyatakan keprihatinan serius tentang potensi dampaknya terhadap hak dan kesejahteraan anak-anak. Video ini akan membahas inti dari masalah yang kontroversial ini, mengeksplorasi argumen yang mendukung dan menentang program tersebut, sambil mencari solusi alternatif. Usulan Gubernur Deddy Mulyadi bertujuan untuk mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer selama 6 bulan sebagai bentuk pembentukan karakter dan intervensi disiplin. Dia berpendapat bahwa pengalaman mendalam ini akan memaparkan siswa pada lingkungan terstruktur dengan aturan dan rutinitas yang ketat, menumbuhkan disiplin, rasa hormat, dan etos kerja yang kuat. Program ini ditujukan untuk siswa yang telah menjalani tindakan disipliner sebelumnya di sekolah, tanpa menunjukkan perbaikan yang signifikan. Partisipasi dalam program ini bersifat sukarela, membutuhkan persetujuan dari siswa dan orang tua atau wali mereka. Para pendukung percaya bahwa lingkungan yang terstruktur dan disiplin seperti barak militer dapat memberikan kerangka kerja yang diperlukan bagi remaja berisiko untuk mengembangkan pengendalian diri dan tanggung jawab. Mereka berpendapat bahwa tindakan disipliner tradisional di sekolah terbukti tidak efektif, dan diperlukan pendekatan yang lebih drastis. Program yang diusulkan di Jawa Barat melibatkan pengiriman siswa yang menunjukkan masalah perilaku ke barak militer selama periode 6 bulan. Selama waktu ini, mereka akan menjalani jadwal yang teratur, yang mencakup pelatihan fisik, latihan, dan pelajaran tentang disiplin dan rasa hormat. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti kepatuhan, kerjasama tim, dan rasa hormat terhadap otoritas, yang diyakini para pendukung kurang dimiliki oleh banyak remaja saat ini. Siswa akan berpartisipasi dalam latihan harian, pelatihan fisik, dan kegiatan membangun tim yang dirancang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Sementara para pendukung berpendapat bahwa program ini menawarkan lingkungan terstruktur yang kondusif untuk perubahan positif. Kekhawatiran tetap ada tentang potensi dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis siswa. Para kritikus mempertanyakan apakah lingkungan militer tepat untuk mengatasi masalah perilaku, dengan alasan bahwa hal itu berpotensi membuat trauma kaum muda yang rentan. Usulan Gubernur Mulyadi telah memicu perdebatan sengit, menuai dukungan dan kritik dari berbagai sektor masyarakat. Para pendukung, termasuk beberapa orang tua dan pendidik yang peduli, percaya bahwa disiplin ketat dan lingkungan terstruktur program ini dapat secara efektif mengatasi masalah kenakalan remaja yang semakin meningkat. Namun, program ini juga menuai kritik tajam dari aktivis hak anak, psikolog, dan pakar hukum. Mereka berpendapat bahwa menempatkan anak-anak di lingkungan militer dapat merusak kesejahteraan psikologis mereka, yang berpotensi menyebabkan trauma dan kecemasan. Legalitas program ini juga dipertanyakan, dengan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran hak-hak anak. Para kritikus berpendapat bahwa mengirim anak-anak ke barak militer tanpa persetujuan penuh dan informasi mereka dapat melanggar hak-hak dasar ini. Perdebatan seputar usulan Gubernur Mulyadi menyoroti kebutuhan mendesak akan solusi yang efektif dan holistik untuk mengatasi kenakalan remaja di Jawa Barat. Meskipun tujuan program untuk menanamkan disiplin dan rasa hormat patut dipuji, kekhawatiran tentang potensi dampak negatifnya terhadap kesejahteraan anak-anak tidak dapat diabaikan. Alih-alih menggunakan tindakan yang berpotensi berbahaya, penting untuk memprioritaskan pendekatan yang mengatasi akar penyebab kenakalan remaja dan mempromosikan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pendekatan yang lebih efektif akan melibatkan penguatan kolaborasi antara orang tua, pendidik, dan tokoh masyarakat,
untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memelihara bagi kaum muda. Ini termasuk berinvestasi dalam program konseling yang komprehensif, menyediakan akses ke kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan interaksi sosial yang positif, dan menangani masalah-masalah seperti kemiskinan, disfungsi keluarga, dan kurangnya akses ke pendidikan berkualitas. Dengan menciptakan platform agar suara mereka didengar, kaum muda dapat menjadi mitra aktif dalam membentuk masa depan mereka sendiri dan berkontribusi pada perubahan positif di komunitas mereka.